Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa saham-saham dengan Sankey diagram. Lalu kita bahas wake off-nya, volume price, rotasi saham kalau ada dia ya, correlation volatility dan foreign flow. Nah, kali ini kita pilih saham-saham perkebunan, plantation Bapak Ibu dengan untuk income statement-nya, terutama di net income-nya lebih besar dari 1 triliun. Luar biasa ini ya Bapak Ibu. Ya ini saham-saham yang menurut saya underestimate, dikeluarin dari Kompas 100, tapi tahun 2024-nya luar biasa. Ya, jadi kita akan lihat bagian laporan tahun 2024, lalu kita cek wake off-nya, kita cek volume price analysis, apakah dia belum diapresiasi, ya underrated ya Bapak Ibu. Kita lihat dia turun terus, tapi laporan keuangannya bagus nih, pasti ada sesuatu nih, pada saatnya dia akan naik juga, karena kan yang penting net income-nya besar, ini perusahaan ini berjalan memberikan. Jadi kan ada 6 sekarang, ini tentu seru ini ya Bapak Ibu ya, silakan nanti ditonton sampai selesai. Kita akan bahas Sankey-nya, sudah dibuat ya Sankey income, Sankey diagramnya. Oke, Ali, DSNG, LSP, IMP, Smart, TAPG. Ini adalah saham-saham korporasi, jadi menarik untuk dibahas karena pasti orang-orang kaya yang punya di belakangnya ini Bapak Ibu ya, pasti mereka punya kepentingan. Oke, nah disclaimer dulu, video ini tujuannya untuk edukasi ya Bapak Ibu, jadi Sankey diagram hanya simplifikasi, saya bukan ahli finansial ya Bapak Ibu, jadi saya ini pernah kuliah juga aja ya, belajar makroekonomi, belajar corporate corporate finance ya, pas kuliah dulu di SBM ITB ya. Jadi saya trading tidak menggunakan itu, hanya kalau ketemu saham yang bagus lalu saya fokus ke teknikalnya untuk masuk ya, jadi sebagai alat untuk screening saja atau membuat watchlist. Disclaimer on, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan money management Bapak Ibu, karena kondisi sekarang kan perang dagang luar biasa, sementara kalau harga komoditas naik atau CPO atau minyak goreng ini tinggi, wah itu kan terdampak bagi mereka. Oke. Nanti kita akan bahas menggunakan Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa coba. Jadi sambil saya lakukan, Bapak Ibu juga praktekkan, lakukan analisanya. Mudah-mudahan ya kita combine lah ya. Ini ada perusahaan bagus, perusahaannya menghasilkan net income positif di atas 1 triliun. Lalu kita lihat bagaimana teknikalnya, bila perlu kita buat trading plan-nya. Baik. Jangan lupa juga Telegram channelnya join Bapak Ibu ya, ada di deskripsi video, sosial medianya, ada websitenya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat ya, sharingnya juga tutorial yang ada di sini juga. Baik, sekarang kita lihat dulu apa saja insentif dan sentimen untuk sektor perkebunan, CPO, sawit dan sebagainya. Inilah tahun 2024 kemarin. Kita lihat dulu. Nah, pada tahun 2024, pemerintah itu menerapkan insentif ya, mendukung industri sawit adalah satu, pungutan ekspor CPO 7,5 ya. Oke, ini segini, saya nggak tahu nih naik atau turun, tapi ada pungutannya. Lalu adanya program biodiesel B40 ya, jadi untuk ketergantungan terhadap bahan bakar fosil ya Bapak Ibu, jadi tidak terlalu banyak impor, jadi gitu ya. Jadi ada B40 sekarang, mungkin nggak tahu akan menjadi B50. Lalu ada biaya keluar ya untuk menjaga stabilitas pasar, supaya jangan orang-orang dalam negeri DMO-nya belum terpenuhi udah ekspor-ekspor. Makanya juga ini banyak kasus minyak kita kan. Jadi kebutuhan dalam negeri juga sebenarnya tinggi juga ini CPO. Cuman kebutuhan di luar negeri juga permintaan ekspor juga besar ya. Itu dia. Lalu kita lihat perkembangannya di tahun 2024 ya. Total pungutannya untuk negara 2,5 melebihi 25 triliun, luar biasa ya. Jadi luar biasa produksinya. Konsumsi dalam negeri ya 21.000 ton yang naik dari 2,14 dari tahun 2003 ya, 2004 mungkin naik lagi lah ya. Lalu ekspor sedikit menurut penurunan bulan November, harga referensi 2024 naik 11%. Jadi inilah yang bisa saya rangkum. Nanti Bapak Ibu mungkin ada yang sudah
lebih detail ya, tapi di sini saya akan fokus ke apa yang tersedia di Telegram bot saja. Baik, kita akan Sankey diagram SKF. Jadi ke saham-saham tadi sudah ada ya Bapak Ibu, 6 ya kalau nggak salah tadi ya. Jadi Bapak Ibu bisa contoh nanti perintah di Telegram botnya SKF ya. F itu artinya full year. Ya, oke. Jadi dia akan tutorial sudah ada, nanti bisa tonton, nanti saya masukkan aja ke Telegram deskripsi video supaya Bapak Ibu juga nonton tutorialnya dulu ya, ada tutorialnya sudah ada. Oke. Nah, ini informasi workshop. Hari ini saya sudah confirm Bapak Ibu, ruangan bisa kita pakai untuk trading as a business. Ini adalah level basic sampai intermediate. Kita akan belajar bagaimana trading as a business. Nah, apalagi sekarang kondisi market lagi seperti ini kan. Kalau businessman itu, ya, waktu saya sekolah bisnis itu, idenya itu kalau market lagi hancur itu kita harus cari nih opportunity, ya. Jadi dalam bisnis itu kita harus mempersiapkan semua kemungkinan. Justru lagi jatuh-jatuhnya seperti ini kondisi market, pebisnis itu harus jeli ya. Nah, ini dulu dari pengalaman saya waktu sekolah bisnis, juga pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Kita buat workshopnya alhamdulillah sampai batch 38 sampai 39 ya, ini basic dan intermediate. Jadi kita akan belajar membuat trading plan. Ada workshopnya di kelasnya. Kalau ada contohnya, nanti kebetulan beruntung kalau dapat case study yang bagus, kita akan langsung praktek membuat trading plan. Ya, kalau dalam bisnis itu kan ada business plan. Dalam trading itu wajib punya trading plan. Kita akan belajar teknik analisis, ya penting-pentingnya saja. Terus bagaimana kita mengembangkan trading plan sebagai business plan, portfolio management, risk management, ya bagaimana exit, ya defense. Lalu kita akan singgung tentang psikologi trading, kita bagaimana caranya untuk disiplin dengan psikologi trading, dan yang baru. Nah, ini menarik nih, yang belum ada di batch berikutnya. Kita akan ada materi, mudah-mudahan cukup waktunya untuk pasar saham Amerika. Ya, walaupun saya belum berpengalaman kalau di pasar saham Indonesia kan saya sudah 19 tahun. Nah, ini baru-baru aja. Dulu sih belum masuk ke pasar sahamnya. Karena susah ya, aksesnya ke IB broker luar negeri itu tersebut duitnya susah. Oke, semua workshop ini hanya offline ya, tidak ada online. Lokasi workshop di Jakarta Selatan, nanti akan lebih detail. Oke, mari kita melakukan analisanya, pindah ke Telegram botnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Jadi kita akan 6 ya Bapak Ibu. Jadi akan seru sekali ini. Oke, kita akan mulai saja ya. Jadi dari sektor CPO ini atau plantation ini, dia berada di sektor IDX non CNC. Tapi yang masuk ke Kompas 100 itu hanya yang di atas ini ya. Ada DSNG dan LACP. Kalau SSMS dia di bawah 1 triliun ya. Kita nggak tahu ya kenapa dia masuk ke Kompas 100. Oke, kita mulai dari AALI dulu. Perintah pertama kita lihat bagaimanakah income statement di tahun 2024 untuk AALI. Kita perintahnya kita ketik SKF. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu ketik saja tutorial. Lupa saya tadi ya. Tutorial untuk Sankey-nya ada di sini. Bapak kalau akses robotnya nih, Sankey diagram. Nah, ini tonton dulu tutorialnya ya, Pak. Bapak Ibu ya, kita mulai dengan SKF AALI. Kita mulai Sankey-nya. Oke, untuk Astra Argo Lestari Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya pilih saham-saham yang net profitnya di atas 1 triliun. Dia tahun 2024 ini menghasilkan revenue 21 triliun, meningkat 5%. Dari 21 triliun itu ada gross profit 3,3 triliun, itu meningkat 21%, keren ya. Cost revenue-nya 18 triliun. Wah, ini jenis bisnis yang biaya good of sold-nya ini ya tinggi sekali ya, cost of revenue biayanya tinggi sekali nih Bapak Ibu ya. Untuk biaya mendapatkan gross profit 3,3 triliun itu membutuhkan 18 triliun. Ini mulai dari pupuk lah, macam-macam lah ya Bapak Ibu ini memang. Oke, dari 3,3 triliun, nanti Bapak Ibu bisa bandingkan ini ya. Dia itu menghasilkan operating profit 1,7 triliun. Di sini dia meningkat 1% dari tahun lalu, operating expense-nya meningkatnya 11%, 1,6. Nah, ini operasinya mungkin
apa ya, gaji apa segala macam mungkin di sini ya, bahwa operating lah pokoknya. Lalu ini OPEC ya Bapak Ibu. Lalu dia dari operating ini menghasilkan ada non operating income ya, warna hijau berarti income 49 miliar ya. Ini nggak tahu datangnya. Biasanya kadang-kadang kalau baca dari laporan keuangan itu namanya others, itu kita nggak ngerti ya Bapak Ibu. Others atau yang macam-macam lah ya. Finance biasanya dari sini. Pokoknya yang bukan operating lah. Bunga gitu ya. Atau selisih kur. Dari sini ada income before tax 1,7 meningkat ya. Income before tax-nya meningkat 1,14% menjadi 1,7. Ya keren lah Bapak Ibu. Lalu kita lihat dari sini dia memberikan net profit 1,1 triliun meningkat 9% dari tahun lalu. Ya ini kan di atas 1 triliun net profitnya. Dan tax-nya 520 miliar meningkat ya, untuk negara dia memberikan 520 miliar. Ini dia untuk income statement-nya. Jadi pakai Sankey. Ya, kalau yang tidak suka dengan angka-angka, lihat aja di top line, lihat bottom line-nya, dan kita coba naik turun sini lah, kita tahu profilnya seperti ini. Kalau untuk saya, mungkin nanti sektor apa saham-saham lainnya mungkin polanya memang sama ya, sektornya polanya cost revenue-nya mahal sekali ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat Speedo-nya. Speedo dulu lah. Nanti bagian terakhir, 6 saham ini akan kita lihat volatility dan korelasinya. Bapak Ibu tonton sampai akhir ya. Speedo, AALI untuk daily. Bagaimana? Netral dia, artinya penutupan tanggal 11 kemarin, supply-nya sama kuat dengan demand. Kita lihat dengan Speedo, AALI. Untuk weekly-nya, ini adalah supply and demand. Kita lihat kalau untuk weekly ya, weekly-nya. Ternyata supply di AALI ini jauh lebih besar daripada demand. Jadi dia berada di zona fear. Kita lihat dengan star AALI. Dia bukan compare 100 ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada weekly-nya mungkin ya. Ini kita lihat daily-nya saja untuk AALI. AALI ini dia berada di zona panic. Artinya dari daily dia ini supply fear-nya masuk terus, jatuh ya Bapak Ibu. Ini lagi tertekan dia. Oke. Ya, tadi kita lihat laporan keuangannya oke. Dari tahun 2004 dia naik 9%, perusahaannya bagus juga, menghasilkan profit 1 triliun lebih. Oke, kita lihat dengan VPA, monthly, AALI. Kita mau lihat Wyckoff dan volume price-nya. Kita lihat dulu monthly-nya. Jadi tekan terus ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dia sempat 28.000 ya, AALI ya, terus turun. Di pandemik dia sempat jatuh, lalu meningkat lagi. Dan ini kalau kita lihat trennya masih jatuh. Nah ini kalau kita lihat dari tahun 2000, akhir 2002, dari tahun 2003, volumenya mulai berkurang nih Bapak Ibu ya. Mulai berkurang nih, volume orang mungkin asing sudah tidak mau lagi pegang CPO, Eropa, apalah fund manager asing itu mulai lepas dari ini ya. Mereka bilang ini merusak apa segala macam, black campaign dari Eropa mungkin ya untuk CPO. Apapun itu, kita lihat dia ada selling climax authorization secondary test. Untuk monthly-nya dari tahun 2024 dia ada 2 bottoming, 5.250. Apakah ini bottoming-nya? Nanti kita lihat di time frame lebih kecil, test of supply, tapi tunggu akhir bulan, belum valid itu. Kita lihat weekly untuk volume price, VPA, AALI. Nah, weekly-nya ini sudah valid karena penutupan hari Jumat tanggal 11 kemarin. Mudah-mudahan kelihatan lebih jelas kalau AALI ini bottoming. Oke. Ya, sini ada bottoming, ini ada stopping volume, authorization secondary test, dia artinya time frame-nya weekly. Kalau nanti di daily, ini akumulasi, ini marking up, distribusi, marking down. Dia akan coba mengambil apakah bottoming. Kalau kita lihat minggu kemarin keren ya Bapak Ibu, stopping volume, volumenya meningkat, warna hijau. Ini juga dalam 3 minggu terjadi akumulasi. Sahamnya jatuh, tapi ini tidak bohong. Ya, 1, 2, 3, low ya. Jadi mudah-mudahan minggu ini dia bottoming karena ada sinyal stopping volume. Sinyalnya apa? Stopping volume. Ini ciri-ciri sign of strength ya. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Ketik lagi tutorial. Di sini ada sign of strength. Nah, di sini tonton tutorial ada stopping volume. Oke, kita maju ke VPA AALI, lihat ke daily-nya. Apakah kita bisa entry di saat volatilitas tinggi segini? Kita lihat, oke, 5.200 Bapak Ibu. Jadi kalau mau buy on weakness, ini dia akan ada gap ke atas ya. Jadi kalau mau main cepat Bapak Ibu, kita beli sekitar 520 ya.
520. Kalau ke atas ini mungkin kalau dia ada selling climax, auto resistance secondary, dia naik ya. Kita untuk pola itu kita butuh. Kita butuh pola bottomingnya yang retest sekarang. Kita butuh retestnya karena dia kemungkinan akan nutup lagi gap ke atas ini ada gap. Kalau seandainya Senin dia auto reject bawah, ya kita cek berapakah pasang ordernya. VBP AALI. Kita kan harus siapkan trading plan ya sebanyak-banyaknya. Nah, untuk auto reject bawah dengan kondisi perang dagang ini, order paling bawah Bapak Ibu pasang 4.660 ya. Itu adalah buat paling bawah ya Bapak Ibu, buy on weakness. Dia tidak bisa lebih bawah lagi. Oke. Kita lihat foreign flow PIF AALI, apakah asingnya memang meninggalkan saham ini? Oh, tidak. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk AALI ya. Di dalam senyap Bapak Ibu lihat AALI-nya bottoming asingnya di akhir Oktober atau pertengahan November ya. Dalam pelan-pelan asingnya akumulasi. Nah, dia kan udah tahu mungkin nih laporan keuangan yang bagus. Lalu harga saham turun. Ya kan? Kalau dia turun ke sini berarti kan kita dapat lebih murah daripada asingnya. Oke. Ya, ini dia kemarin hari Jumat memang net sell di bawah 1 miliar. Tapi dalam 5 hari ada net buy, dalam 20 hari ada net buy 8,5 miliar, dalam 60 hari ada net buy 16 miliar, dalam sehari ada net buy 37 miliar. Ini indikasi asingnya terus akumulasi ya, gitu Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut saham kedua DSNG. Kita cek dengan SQF DSNG. Baik Bapak Ibu, untuk tahun 2024 Sankey diagram Dharma Satya Nusantara income statement-nya kita bisa lihat untuk top line revenue-nya dia menghasilkan 10 triliun, meningkat 7% ya. Dari 10 triliun ini cost of revenue-nya hampir 70%. Dia 7,1 triliun. Ini meningkat 2%. Sementara gross profit-nya meningkat jauh lebih besar menjadi 3 triliun ya, meningkat 19% dari tahun lalu. Dari sini kita lihat ada operating profit meningkat 37% dibanding tahun lalu menjadi 2,12 triliun. Sementara operating expense-nya menjadi 881 miliar, turun. Nah, ini efisien nih ya. Dia operating expense-nya turun 19%. Sementara operating profit-nya meningkat jauh. Yang kayak gini perusahaan bagus nih ya. Lalu kita lihat income before tax-nya meningkat 44% menjadi 1,6 triliun Bapak Ibu. Sementara non operating expense-nya kalau merah ini berarti dia expend menjadi meningkat 17%, expense-nya menjadi 484 miliar. Hingga Bapak Ibu net profit-nya kalau kita lihat dari income before tax, net profit meningkat 36% dari tahun lalu menjadi 1,1 triliun ya Bapak Ibu. Ini tetap menjadi perusahaan yang memberikan net income di atas 1 triliun. Lalu dia memberikan tax untuk negara 499 miliar meningkat 67%. Ini bagus nih perusahaannya ya Bapak Ibu ya. Kita lihat selaras. Lalu kita cek dengan Speedo-nya dulu. DSNG. Ini masuk Kompas 100 ya Bapak Ibu. Dharma Satya ini. Dia daily-nya berada di zona fear. Artinya supply-nya lebih besar daripada demand. Mari kita lihat weekly-nya. Speedo. DSNG. Ini menghitung supply and demand Bapak Ibu. Nah, di daily-nya dia fear. Weekly-nya juga fear. Artinya masih tertekan dia dengan laporan keuangan itu. Kita lihat dengan Star DSNG. Tadi kita tahu dia sektor 8 ya Bapak Ibu. Untuk rotasi sahamnya tanggal 11 dia masih berada di zona panik Bapak Ibu. Kita lihat weekly-nya. Kalau dia Kompas 100 ada weekly-nya ya. Kalau di luar Kompas 100 tidak ada weekly-nya. Weekly-nya juga masih tertekan berada di zona panik. Mari kita lihat volume price-nya sekaligus week off-nya DSNG. Untuk monthly-nya, oh ya dia berbeda dengan Ali ya, beda. Jadi kalau kita lihat dia nih sempat mainnya base-nya di sini nih Bapak Ibu ya.
Marking up, distribusi turun lagi, ya. Ini marking down untuk monthly ya akumulasi, tapi untuk daily ini siklus Wyckoff juga. Lalu dia naik ke atas. Ini siklus Wyckoff di daily. Artinya dia main di daily banyak siklus ini bisa dimanfaatin untuk nge-swing cepat ya, berapa bulan, 4-5 bulan. Ini cyclical ya dia ya. Baru tahun 2004 melonjak tinggi dia turun. Nah, ini resiko turun dia akan kembali lagi ke bawah. Jadi kita masih punya di downside-nya di bawah ini dia akan turun ke bawah ya Bapak Ibu. Dengan penurunan ini volume juga turun, berarti banyak yang nyangkut juga di atas nggak sempat exit. Ini posisi DSNG dari volume price, kita lihat VPA weekly DSNG, tapi dia kan belum valid, tidak ada sinyal di monthly-nya. Kita lihat di weekly-nya. Nah, di weekly-nya kita bisa lihat sinyal day move indicate strength, berarti supply besar sekali kemarin. Volumenya saat dia turun juga turun. Ini yang menandakan dia nggak sempat banyak orang. Ini ada kesempatan second chance to sell di daily-nya. Baru dia turun kembali. Yang nggak sempat ini nyangkut di sini semua nih Bapak Ibu. Yang sempat exit mungkin keluar di 1000-an. Oke, ini ada rejection karena di sini ada demand zone ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Ada demand zone di sini. Bapak Ibu pakai VBP weekly nanti. Sekarang kita lihat di sini masih merah, artinya supply-nya masih kuat, belum ada peningkatan signifikan. Kita lihat dengan daily VPA DSNG. Nah, di sini kita lihat entry-nya. Kalau nggak nanti kita lihat entry di weekly-nya lah. Ini siklus Wyckoff besarnya ya, Bapak Ibu. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, di mana ini adalah shoulder, ini adalah head, ya. Ini adalah uptrust after distribution di sini nih. Ya, ini adalah distribution. Wyckoff itu enak ya. Ini adalah shoulder, ini adalah head ya. Jadi pas ini adalah the best time for selling, ini adalah second chance to. Kamu belajar struktur ini nanti level advance ya Bapak Ibu, level advance volume price analysis. Dia turun, low, ini dia ada gap, tutup gap. Biasanya di sebelah sana ada demand. Jadi kita kalaupun Bapak Ibu mau masuk, kalau mau aman, kita punya cuman di sini nih. Kalau dia close di bawah 950, exit saja Bapak Ibu karena tekanannya masih kuat. Karena dia kalau jatuh akan turun ke bawah. VBP weekly DSNG jauh. Lihat dimensionnya di mana? Pakai weekly ya, kalau daily nggak kelihatan. Nah, dia akan jatuh ke sini. 500-an. Ini ada sedikit lah, tapi ini sudah dites di sini. Mungkin akan tertahan sedikit di 600. Makanya Bapak Ibu harus exit kalau di bawah lower down chain-nya. Nanti tunggunya di bawah ini nih. Ini ada demand zone ya. Ini yang panjang ini adalah demand zone. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Kalau mau auto reject, besok auto reject bawah di 587, berarti dibulatin menjadi 590 untuk auto reject bawah. Kita nggak tahu ya Donald Trump melakukan apa lagi. Kita lanjut dengan PIF DSNG, foreign flow untuk DSNG. Apakah asingnya juga akumulasi? Berikut ini adalah chart foreign flow untuk DSNG. Berbeda dengan Ali, asingnya distribusi terus sejak pertengahan Februari. Jadi kita lihat hari kemarin dia net sell minus 3,9 miliar, terus net sell dalam sehari masih ada sisa 10 miliaran ya, net sell terus merahnya membesar. Jadi kalau kita lihat asingnya distribusi ini. Beda dengan Ali tadi, dia divergen. Lanjut dengan LSIP, kita cek dengan SQF LSIP. Sankey-nya untuk LSIP, income statement full year 2024. Kita lihat revenue-nya di top line dia memberikan revenue 4,5 triliun, meningkat 9% dari tahun 2023. Lalu ada cost revenue-nya 2,5 triliun, ini cost-nya ini turun 15% dibanding tahun lalu, dan gross profit-nya 1,9 triliun, meningkat 73, berarti kebayang kan tahun lalu dia meningkatnya dari tahun lalu 73%, sementara cost-nya turun gitu ya. Jadi kalau cost-nya naik, gross profit naik, wajar. Sekarang kita lihat operating profit. Operating profit-nya meningkat 88% menjadi 1,9 triliun. Sama ya? Oh ya, karena operating expense-nya kecil saja dia. Operating expense-nya 13% meningkat ya, kecil 400 miliaran. Nah, di sini dia ada income, warna hijau, income-nya 222 miliar. Ini mungkin dari finance lah, pokoknya tadi kalau kita lihat sekilas mungkinan dari others, finance agak susah ya, harus dilihat detail.
Nah, ya oke, jadi operating profit-nya sekian. Nah, income before tax-nya 1,73. Oke, Bapak Ibu, dan ini dia membayar pajak untuk negara 297 miliar, meningkat 97% dari tahun lalu hingga memberikan net profit di atas 1 triliun, 1,4 triliun meningkat 94%. Keren kan? Berarti tahun lalu bisa di bawah 1 triliun nih. Sekarang kita lihat speedometer daily untuk LSIP. LSIP ini juga masuk kompas 100 kalau nggak salah. Oke, dia berada di zona netral, artinya hari Jumat kemarin untuk daily supply-nya sama kuat dengan demand. Kita lihat dengan W Speedo LSIP. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya dia juga berada di zona netral, baik daily maupun weekly, supply-nya sama kuat dengan demand posisinya ya, tentu end of day terakhir. Kita lihat dengan star LSIP. Rotasi sahamnya LSIP dia berada di zona grid, sempat melemah, fear-nya masuk, berarti ini supply-nya masuk, tapi dia tertahan ini, mulai tertahan relatif terhadap komposit. Untuk sektornya sangat volatile ya Bapak Ibu. Kita lihat weekly-nya W star LSIP. Ya tidak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita cek dengan, nanti saya update nih Bapak Ibu. Sekarang kita cek dengan VPA monthly LSIP. Untuk monthly, bagaimanakah struktur wyckoff besarnya? Untuk monthly, ya ini teman-temannya Ali dulu ya polanya ya. Oke, hampir sama Bapak Ibu. Dia dulu sempat naik tinggi, dia turun di pandemic dia turun ya. Setelah itu dia high-nya belum tercapai, low di antara pandemic juga belum. Jadi dia turun dulu, ini selling climax, marking up, distribusi. Nah, ini kita berharap dia bolak-balik aja di zona ini dulu. Oke, masih tanggal 11, kita lihat volumenya kecil, tidak ada sinyalnya, harus menunggu sampai akhir bulan. Kita lihat VPA weekly LSIP untuk weekly-nya. Jadi kita bisa bermain wyckoff struktur weekly atau daily nanti. Kalau di weekly tidak ada sinyal, volumenya di bawah rata-rata, dia turun ke bawah, boleh kita sebut di mana nih selling climax-nya ya. Ya ini mungkin selling climax lah. Auto reaction secondary test. Oke, ini ada kecil-kecil, baru dia ada break, the best time for buying di weekly-nya, dia siklus besar. Ini kalau jangan sampai dia close di bawah 930. Nah, ini kan yang di break upper downtrend, dia dites lagi nih. Artinya ini kalau kita di kelas kita sebut dengan ini adalah support, resistance become support ya, atau di sini adalah supply become demand. Nah, zona-zona ini nih ya. Jadi dia mantul, low, high. Mudah-mudahan naik ke atas. Ini adalah high low-nya, high, jebol. Jadi pattern-nya akan mengejar yang lebih tinggi di atas. Karena memang profil volumenya berubah ya. Ini ada fase B lagi, reakumulasi ya. Mudah-mudahan ini adalah fase reakumulasi. Dia dari weekly disebut dengan second chance to buy. Oke, kita lihat dengan VPA LSIP untuk daily. Kita lihat daily-nya. Kalau daily kita tahu tadi di sini adalah second chance to buy, selling climax, auto reaction secondary test. Ini adalah bottom-nya. Jadi kalau ada kesempatan turun-turun ke bawah ini bisa beli, karena kita kalau dia di bawah berarti exit ya Bapak Ibu. Ini adalah batas stop loss. Bisa 2, 3 atau 5 tick di bawah ini ya. Kita punya garis di bawah zona. Oke, sekarang dia membentuk low. Ini adalah high-nya. Ini adalah high low. Mudah-mudahan dia close di atas bentuk high. Oke, tapi volumenya tidak signifikan ya. Walaupun ada peningkatan, tapi volumenya kecil-kecil saja. Kita lihat VBP LSIP. Kalau Bapak Ibu punya, besok kira-kira hari Senin auto reject bawah. Auto reject bawah 15%, berarti di 910 pasang order. Mudah-mudahan bisa bottom fishing. Kita lanjut dengan foreign flow untuk LSIP. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk LSIP. Kalau lihat polanya ini mirip dengan LSIP AALI ya Bapak Ibu.
sahamnya bolak-balik nggak kemana-mana, tapi kita tahu asingnya seperti Ali dia bottoming di Oktober, terus akumulasi, sahamnya turun, dia terus beli ya Bapak Ibu. Nah ini kalau kita juga nanti dia tutup gap di bawah, kita bisa buy nih Bapak Ibu. Nah, jadi kesempatan kita buy bagi yang manfaatin ikut follow asingnya. Pasti ada sesuatu lah, asing kan nggak mungkin lah beli ikut FOMO ya, nggak mungkin. Baik, kita lanjut SIMP. Sankey, SKF, SIMP. Kita lihat Sankey diagramnya. Nggak ada. Ntar. Oh, ada. Baik, ini dia Bapak Ibu. Income statement SIMP Salim Infomas pertama full year 2024 disajikan dalam Sankey diagram. Untuk tahun 2024 ini SIMP revenue-nya 15,9 triliun, hampir sama dengan tahun lalu. Oke. Gross profit-nya meningkat ya, 44% menjadi 4,8 triliun. Cost revenue-nya turun 12%, 11,13 triliun. Jadi gross profit-nya meningkat karena mereka cost revenue-nya turunnya, akhirnya menjadi gross profit lah. Dari gross profit ini operating expense-nya juga meningkat 1,5 triliun. Operating profit-nya menjadi 71 triliun. Ya, ini kalau angka korporasi ini besar-besar memang ya. Lalu kita lihat dari sini ada non operating expense ya turun, efisien penghematan berarti ini mungkin ya. Atau apa? Ini expense ini biasanya financial atau segala macam. Kalau operating expense ini gaji-gaji pegawai atau selling atau J&A dan lain-lain turun ya. Lalu kita lihat income before tax-nya naik 100%. Luar biasa. Dan dia bayar pajak 400 miliar, meningkat 43% pajak untuk negara. Dan net profit-nya 2,1, ini meningkatnya 136%. Ini luar biasa ya. Luar biasa dibanding Ali tadi, juga ini luar biasa meningkatnya ya. Oke, kita cek dengan Speedo SIMP, tapi dia tetap di luar Kompas 100 kalau nggak salah nih. SIMP netral, supply-nya lebih besar, sama kuat dengan demand saat penutupan terakhir. Kita lihat Speedo SIMP, kalau weekly-nya bagaimana, supply versus demand juga netral, sama kuat ya berarti untuk supply and demand-nya penutupan kemarin hari Jumat. Kita lihat dengan Star SIMP, ini saham di luar Kompas 100 berarti tidak ada weekly-nya. Kita lihat dulu SIMP dari rotasi sahamnya, dia sphere-nya masuk ya, supply-nya masuk Bapak Ibu hingga dia bergerak fair relatif terhadap komposit yang menguat. Kita lihat VPA monthly SIMP, Salim Infomas. Untuk struktur besar, ya pola-polanya juga sama dengan Ali, LSIP ya, Bapak Ibu, ini pandemik. Baru dia ada rebound. Nah, ini dia kalau lihat trennya turun, tapi bottomnya sama ini Bapak Ibu. Ya, nanti kita nggak tahu apakah turun ke bawah atau naik ke atas ini. Volumenya jelas mulai terjadi perubahan ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada peningkatan volume ini ada sesuatu pastinya. Weekly-nya belum valid karena masih tanggal 11. Kita lihat dengan VPA weekly SIMP. Nah, kalau weekly-nya valid ya karena penutupan hari Jumat. Ya, jadi dia volatile untuk weekly-nya. Bola balik. Di sini baru kita lihat Juli ada peningkatan volume, baru melemah lagi. Bottom-nya mungkin kita bisa manfaatin volatilitas, belinya di 348 lah atau berapa paling bawahnya 346 Bapak Ibu. Mungkin dia jatuh ke bawah, ini kita bisa buy ya. Stop loss 346 kurang 2 tick atau 3 tick. Di bawah ini pasang stop loss-nya. Karena tadi kalau lihat monthly-nya kan jelas nih ya. Nah, jangan lebih bawah dari di bawah ini atau 346 atau 340 lah exit kalau dia sampai 340. Karena 2 tahun dia berada di situ terus bottom-nya. Kalau kita lihat VPA SIMP. Ya, volatilitasnya tinggi sekali ya. Sebulan terakhir ini lebaran Bapak Ibu. Marking down. Nah, ini polanya beda sendiri. Jadi beli di bawah, jual bisa di zona ini 396. Karena ini supply zone, ini demand zone. Exitnya kalau di bawah 340-an. Exit saja ya. Karena dia monthly-nya akan lebih rendah.
Kita lanjut dengan foreign flow. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Salim Infomas. Bapak Ibu bisa lihat dia volatilitas asingnya keluar masuk juga tinggi sekali di sini. November kita bisa lihat, lalu setelah itu Desember asingnya keluar masuk kecil saja. Kalau kemarin tuh juga cuma 0,01 miliar, kecil ini Bapak Ibu asing. Mungkin dia tidak dominan, bisa diabaikan lah kalau asing di SIMP. Baik, kita lanjut dengan Semar ya. Sinarmas, Bapak Ibu. Jadi memang ini korporasi semua ini di belakang ini. Kita lihat SKF Semar. Sinarmas Agro. Berikut ini adalah Sankey diagram untuk Sinarmas Agro. Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi ini mudah-mudahan saya nggak tahu nih. Apakah dia gabung agro dan apa ya Bapak Ibu. Tetapi kalau lihat di sini ya, revenue-nya besar sekali, 78 triliun. Saya nggak ngerti nih, nggak pernah pegang juga Sinarmas Agro. Sehingga dengan 78 triliun ini, isi cost-nya itu 70,8 cost of revenue-nya. Apalah isinya, saya nggak tahu, gendut sekali. Sehingga memberikan hanya gross profit-nya 8 triliun cuman, dan ini meningkat belasan persen, hampir sama peningkatannya ya. Jadi cost revenue meningkat 18%, revenue 18%, gross profitnya 19% ya dibanding tahun lalu. Oke, mereka seimbang lah meningkatnya ya. Wajar saya rasa itu. Nah, dari gross profit ini OPEX-nya besar sekali ya. OPEX-nya 13%. Ini OPEX ini kan biaya J&A, selling, gaji dan segala macam lah. OPEX lah ya. Lalu menghasilkan operating profit-nya 2 triliun, meningkat 3,7%. Dari 2 triliun ini, itu ada 1,5 sekian atau 1,6 untuk income before tax. Jadi meningkat 43% income before tax-nya. Dan ada expense dia non-operating sebesar 440 miliar. Meningkat 18%. Oke lah, ini income before tax-nya meningkatnya jauh lebih tinggi. Dan di sini, Bapak Ibu, dia bayar pajak dulu 300 miliar, meningkat bayaran setoran ke negaranya 61%, ya, dan memberikan net profit di atas 1 triliun, yaitu 1,2, meningkat 39% dari tahun lalu. Yang susah ya ini ya, revenue-nya, cost revenue besar gitu. Tapi mungkin seperti itu pola-pola bisnisnya. Saya nggak pernah bekerja di perusahaan sawit ini. Kalau ada yang bekerja di perusahaan sawit, bisa komentar nanti. Memang apakah seperti itu polanya? Baik, kita lihat dengan Speedo Semar. Kita lihat Semar ini netral untuk speedometernya. Jadi kita lihat supply and demand-nya mereka sama kuat. Berada di netral untuk daily. Speedo Semar. Kita lihat weekly-nya. Untuk weekly, fear and greed-nya terdeteksi berada di zona fear. Artinya supply weekly-nya masih lebih besar pada demand weekly. Kita cek dengan Star Semar. Ini sepertinya di luar Kompas 100. Jadi tidak ada weekly-nya ya. Semar dia berbolak-balik volatil juga di zona grid relatif terhadap komposit. Artinya nih dua hari yang lalu asingnya masuknya supply-nya masuknya cukup kuat menyebabkan fear dan mengarah ke arah fear ya, relatif terhadap penguatan komposit. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA monthly Semar. Iya, polanya seperti ini, Bapak Ibu. Dia sempat 11 ribuan, lalu turun bottom ya. Jadi mainnya masih di bawah-bawah ini. Ditembus oleh pandemik tahun 2020. Sekarang dia naik, marking up. Sekarang dia distribusi, mudah-mudahan bottoming. Ini mudah-mudahan tidak close di bawah 3.330 atau tidak close di bawah 3.250. Supaya apa? Supaya dia tidak melanjutkan tren ke bawah. Jadi ini semacam ujung-ujung ini kalau ada dia dicucuk terus volumenya rendah, mudah-mudahan bulan berikutnya volumenya tinggi, mudah-mudahan ini adalah spring, jadi siklus baru terbentuk anti temper yang lebih kecil ya.
Kenapa saya katakan begitu? Bapak Ibu bisa lihat ini weekly-nya dia kan turun. Ya, ini turun, low-nya atau high-nya juga turun. Ini yang naik nih. Sampai terdeteksi warna hijau. Oke, kita lihat dengan VPA Smart. Saya tidak pernah pegang ya. Nanti tapi mungkin kali ini saya akan pilih-pilih lah. Kalau mau satu saham masuk ke sektor ini, saya akan pilih-pilih dari keenam ini. Pilih satu aja. Oke, Bapak Ibu. Wow, volatilitasnya tinggi sekali ya, Bapak Ibu. Ini cocok nih buy on weakness. Udah jual atas, besok tunggu di bawah. Mau langsung pasang atas ya. Beli 3.250, jual 3.800. Volatilitasnya tinggi sekali. Volumenya kecil, jadi cocok untuk day trade aja ini, Bapak Ibu. Kita cek dengan foreign flow, PIF, Smart. Bagian akhir kita akan cek semua ke 6 saham ini dengan chart volatilitas. Untuk foreign flow, Smart, Bapak Ibu, asingnya keluar terus dan kecil-kecil saja ya. Tidak bisa jadi acuan juga ini asingnya. Tidak berminat saya kalau asingnya cuma begini juga. Berikutnya yang terakhir, TAPG. TAPG ini korporasi juga, Bapak Ibu. Siapa yang tidak kenal dengan Om Teddy Rahmat ya, Bapak Ibu. Orang-orang bekas Astra ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang kita cek dulu SKF TAPG. TAPG Triputra ya, grup Triputra. Jadi ayah anak Om Teddy kan ada 3. Salah satu putrinya tuh menikah sama bos saya. Saya dulu bekerja dengan di North Star Pacific ya. Bos saya Patrick Waluyo, sekarang jadi CEO-nya Goto. Oke, di Triputra memberikan tahun 2024 memberikan revenue 9,6 triliun. Meningkat 16% dari revenue ini. Dia ada cost of revenue-nya 5,9 triliun. Turun ya, efisien berarti cost-nya nih. Ada pengurangan cost dan berbagai macam. Lalu memberikan gross profit-nya 3,7 triliun meningkat 68%. Dari 3,7 triliun ada operating expense 894 miliar, itu meningkat 2% dari tahun lalu, dan operating profitnya meningkatnya luar biasa, hampir 100%, yaitu 98% menjadi 5 triliun dari banding tahun lalu. Ini keren ya. Nah, dari operating profit ini ada tambahan income 1 triliun dari non-operating income meningkat 83% di tahun lalu ya. Ini positif ya, Bawi. Hingga akhirnya income before tax-nya membesar, meningkat 100%. Ini keren ya, 3,9 triliun. Karena ada tambahan di sini. Jadi sini ada selisih Bapak Ibu karena tambahan dari sini. Sep, gitu. Oke ya. 3,9 triliun. Dari 3,9 triliun ini dia bayar pajak 686 miliar, meningkat 145%. Taxnya untuk negara, net profitnya meningkat 95%. Ini menarik ini. Besar ini dibanding hal ini. Triputra nih ya, Bapak Ibu bisa kalau dibanding yang lainnya, kayaknya kalau dari income-nya nih, net profitnya 3 triliun. Ya, menarik. Jadi tinggal dibandingkan ya. Kalau saya sih mungkin ini salah satunya ya. Tergantung nanti chartnya sama asingnya ya. Tapi kalau dari perusahaan saya sendiri, 3 triliun itu kan besar ya Bapak Ibu ya, dibandingkan yang tadi itu ya. Apalagi banyak perusahaan sawit yang buntung ya, nggak tahu. Ya kita tahulah Om Teddy itu gimana ya. Sekarang kita cek dengan Speedo TAPG. Apakah dia diapresiasi? Wah, dia diapresiasi nih. Pantas dan bagus nih. Dia berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk daily. Kita lihat weekly-nya. Mudah-mudahan jangan naik tinggi dulu. Juga ya Bapak Ibu. Laporan keuangannya, net income-nya mungkin salah satu yang terbaik ya dibanding yang tadi kita lihat. Karena di atas 3 triliun meningkatnya juga besar. Speedometernya, demand-nya sudah besar nih. Lalu kita cek dengan Star TAPG. Tapi dia belum masuk ke 400 ya. Kita cek dulu di rotasi sahamnya. Apakah ada sektoralnya? Oh enggak. Nah, kalau rotasi saham, dia masih mengarah fear nih Bapak Ibu ya. Jadi kompositnya relatif dengan penguatan komposit, supply-nya masuk hingga dia mengarah ke fear. Memang masih berada di zona grid. Supply-nya masuk gitu. Kita lihat dengan VPA monthly TAPG. Jadi nanti mungkin kita bisa banding-bandingkan lah ya Bapak Ibu. Oh, baru IPO dia. Baru IPO tahun lalu ya. Tahun 2000 berapa? 2002 ya. Jadi naik tinggi ya, bolak-balik di sana. Kita lihat mungkin 2004, 2005 ini adalah low, ini adalah high.
Ini harus hati-hati, kita harus hati-hati karena dia kan sudah naik tinggi. Ini adalah high low. Kalau dia bentuk higher high, maka dia bentuk all time high ini Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan di sini zona demand kita masih bisa buy on weakness. Close-nya di bawah swing low inilah. Volumenya, profilnya kecil-kecil saja. Kita lihat dengan ini. Iya, kalau pola-polanya seperti pola IPO nih Bapak Ibu, naiknya kencang sekali 1 bulan. Kita lihat dengan VPA weekly TAPG, time frame lebih kecil. Oke, di weekly. Ya, ini kita lihat dia sudah wake off-nya ya. Ini adalah selling climax. Ya, di sini adalah selling climax. Auto reaction, secondary. Karena dia di luar kompas 100 maka nggak di-detect nih. Nah, secondary test. Ini fase B, jelas sekali nih Bapak Ibunya. Ini fase B ya. Fase B. Ini A, B. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah semacam spring. Wih, keren ya. Ini mungkin the best time for buying setelah spring ya. Ini lihat. Nah, bisa di sini the best time for buying, ya bebas lah. Tapi yang pasti ini adalah fase D. Ini sudah naik ke atas. Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan, Bapak Ibu, kalau dia turun ke bawah ini untuk posisi buy on weakness, stop loss kita sekitar 680-an lah ya, Bapak Ibu. Di bawah ini 2 tick atau 4 tick atau 5 tick. 250, 280 sampai 270 itu batalan stop loss. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan karena ini zona demand di bawahnya. Oke ya. Kalau close di bawah ini berarti akan bentuk ini low. Kita lihat daily-nya VPA TAPG. Jadi kalau volatilitas marketnya tinggi, kita manfaatin lah. Ya, gap-nya sudah tidak ada. Ya. Nah, ini selling climax ini bisa low high high low higher high. Ya. Manfaatin sampai di sini lah Bapak Ibu, karena ini dimensionnya masih ada. PBP TAPG. Ya, ini ada dimension. Jadi kemarin sudah dites, ini dimensionnya. Ya, sampai di sini juga dimension ini. Mudah-mudahan besok dikasih turun ke bawah. Ini ada gap masih. Ke sini mudah-mudahan posisi buy kita ya. Ya, Bapak Ibu. Kalau di auto reject ke bawah 735, posisi buy on weakness-nya masih di bawah ini 735-nya Bapak Ibu. Ini 740. Ya. Berarti posisi di sini nih kita kalau dia turun ke bawah kita buy on weakness. Siapa tahu ya Donald Trump bikin perang baru lagi, komentar baru lagi, marketnya gelagapan lagi. Selanjutnya foreign flow, PIF TAPG. Habis ini kita akan analisa volatilitas dan ininya korelasi. Wih, ini keren juga untuk TAPG. Asingnya mulai akumulasi akhir Februari Bapak Ibu, dan terus di sini golden cross naik terusnya. Mudah-mudahan masih dikasih kesempatan turun lah, minimal jadi 800 di sini atau 805. Bisa buy on weakness 1 lot, 2 lot, 4 lot, 5 lot terus sampai bawah ya Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan dikasih kita harga murah. Karena TPG ini keren juga. Oke, itu dia. Keenamnya, sekarang kita bandingkan volatilitas mereka dengan portfolio volatility map. Mulai dari AALI, DSNG, LSIP, SIMP, SMAR, TAPG. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat bagaimanakah volatilitas dan ini ya dibanding komposit. Ini dia Bapak Ibu, namanya adalah portfolio volatility map. Kita bandingkan saham-saham plantation ini dengan komposit dalam data 12 bulan. Ya, dari data 12 bulan kita punya ALI yang return-nya underperform terhadap komposit. Semuanya dalam 12 bulan sudah di atas komposit return-nya ya, outperform. Itu satu. Kalau kita lihat juga di sini Bapak Ibu, SIMP, SMAR ini volatilitasnya rendah. Oke. Kita lihat DSNG paling volatil. Jadi dia paling beresiko ya. Volatilitasnya tinggi sekali DSNG. Yang paling cocok adalah TAPG. Volatilitasnya di bawah 6, 5 mungkin. Return-nya luar biasa. Di atas paling tinggi. Jadi di antara semua ini rankingnya kalau saya lihat adalah TAPG cocok untuk invest ya Bapak Ibu. Ya itulah kalau kita lihat dibandingkan.
Nah, setelah itu kita bandingkanlah korelasi mereka nih, Bapak Ibu, apakah korelasinya tinggi? Nah, kita copy aja biar gampang. Bapak Ibu bisa cek dengan portfolio correlation map. Kita akan melihat bagaimana korelasi mereka untuk data 12 bulan. Kalau Bapak Ibu memilih saham-sahamnya, jangan sampai ada yang korelasinya tinggi. Oke, kita lihat Ali. Kalau Bapak Ibu punya Ali, boleh beli TAPG karena korelasinya rendah. Oke, TAPG. Kalau Bapak Ibu punya Ali, boleh beli LSIP, boleh beli DSNG. Tapi dikurangi karena ini sudah di atas 5, batas atas ya. TAPG sama LSIP oke. Tapi kalau punya TAPG, nggak bisa beli DSNG, LSIP, SMP, ini tidak boleh karena korelasinya tinggi. Saya kalau ditanya mana, ya kayaknya menarik TPG ya. TPG lah ya korelasinya tadi. Tinggal Bapak Ibu banding-bandingkan lagi, feeling-feeling lah ya, riset lebih mendalam. Ya, disclaimer on. Itu saja Bapak Ibu informasinya. Kita sudah melakukan evaluasi untuk ke-6 saham sektor ini. Saya sendiri belum punya. Kalaupun saya masuk, ya tadi ada yang asingnya sudah akumulasi. Semuanya ini di atas 1 triliun, bahkan ada yang 3 triliun. Nah, itu menarik. Tinggal kita entry-nya aja, mencari timingnya. Kalau dia jatuh, kita bisa diskon dapat harga murah. Oke, silahkan dilanjutkan analisa lainnya Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Nanti kalau ada informasi, kalau Bapak Ibu berminat ikut workshop, silahkan hubungi saya. Jangan lupa untuk juga akses Telegram botnya dan join Telegram channelnya supaya update informasinya juga. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.